Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JTIK, selamat datang di JTIK Podcast bersama saya Riza Zamzani Ilham. Nah teman-teman, di episode kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer sekaligus sekretaris jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, beliau nantinya akan membahas seputar percepatan studi. Nah, percepatan studi ini merupakan salah satu impian semua mahasiswa ya teman-teman, khususnya di jurusan kita Teknik Informatika dan Komputer. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut Ibu Dr. Sanatang MT. Halo Ibu, selamat datang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Ya. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf di tengah-tengah kesibukan Ibu, kami memohon waktunya untuk bisa saling sharing, membagikan informasi terhadap teman-teman tentang percepatan studi Bu. Baik Bu, sebelumnya mungkin boleh disampaikan Bu ke teman-teman sebenarnya percepatan studi itu seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Ananda moderator sudah diundang pada sesi ini. Ya, sebelum saya menyampaikan menjawab pertanyaan tadi, mohon izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya, jadi saya seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, nama saya Dr. Sanatang SPDMT ya. Saat ini mendapatkan tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kemudian sedikit background pendidikan saya, ya jadi saya S1 dulu IKIP, selesai Universitas Negeri Makassar, ya jadi ada perubahan nama ya, Bu. Ya. Sebelumnya IKIP baru. Sebelumnya IKIP menjadi UNM pada tahun 1999, jadi saya masuk IKIP 95, ya di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, kemudian melanjutkan studi di Unhas Universitas Hasanuddin. Tahun 2006 sampai 2009. Oke. Dan selanjutnya S3 saya tempuh di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2020. Ya mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Luar biasa ya, nah, selanjutnya menjawab tentang percepatan studi mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Apa sih sebenarnya percepatan studi itu? Percepatan studi adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa agar mereka bisa menyelesaikan masa studinya kurang atau ya sekitar 3 sampai 4 tahun. Jadi kurang dari 8 semester. Dan hal itu memungkinkan untuk bisa diimplementasikan. Kemudian tentu untuk mewujudkan hal tersebut, kami dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer sudah memberikan banyak peluang atau banyak jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun ya. Seperti itu. Baik, jadi percepatan studi itu maksimal 8 semester ya Bu. Jadi bisa dikatakan itu mahasiswa melakukan proses percepatan studi apabila studinya itu tidak lebih dari 4 tahun ya Bu. Iya betul, kalau 4 tahun sebetulnya itu sudah standar ya, sudah standar. Ya, target yang lebih cepatnya itu kurang dari 4 tahun. Kami sebetulnya dari jurusan itu sudah membuat program, membuat target bahwa mahasiswa jurusan TIK minimal 20% harus selesai kurang dari 4 tahun. Itu target kami ya, target kami. Kemudian yang standar ya bisa 60%, dan yang tidak standar maksudnya itu 4 tahun ya. 4 tahun atau ya maksimal istilahnya semesternya tidak sampai 2 digit ya. Semesternya amin. Jangan sampai 2 digit. Ya Bu, amin. Yang lebih dari standar ya 20% juga ya, Bu. Maksimal itu target kami. Dan tentu untuk mencapai target-target tersebut ada beberapa upaya-upaya yang sudah kami rencanakan ya, Bu. Ya mungkin juga sosialisasi selama ini sudah sering kita lakukan, baik melalui adik-adik pengurus hima, melalui kita punya layanan web di JTIK ya. Sosialisasi itu intens kita lakukan untuk memotivasi mahasiswa kita agar mereka bisa mengikuti percepatan studi ini.
seperti itu. Ya Bu. Baik, jadi luar biasa sekali. Jadi betul-betul ini jurusan Teknik Informatika dan Komputer mengusahakan supaya setiap tahunnya kalau bisa persennya terus bertambah ya Bu. Iya. Supaya bisa mengurangi mungkin mahasiswa yang mungkin kita tidak inginkan di atas 2 digit semesternya seperti itu Bu. Bisa segera diselesaikan proses penyelesaian studinya. Baik Bu, terus mungkin kenapa sebenarnya JTIK ingin membuat program percepatan studi seperti ini Bu? Karena seperti yang kita ketahui mungkin tidak semua jurusan-jurusan Bu, yang mungkin yang khususnya ada di Universitas Negeri Makassar itu membuat program percepatan studi seperti ini Bu. Oke, baik. Jadi program ini memberikan manfaat bukan hanya untuk mahasiswa, Betul Bu. iya, tapi bukan hanya untuk lembaga tentunya ya, termasuk juga secara luas ya, secara luas fakultas dan juga universitas. Baik Bu. Ya, Tidak hanya kenapa- untuk mahasiswa dan Iya. jurusannya ya Bu. ya. Jadi percepatan studi ini bagi mahasiswa tentunya mereka mendapatkan peluang untuk bisa bersaing di luar dengan waktu yang relatif Betul. lebih cepat. Betul Ya, sekali Bu. daripada dia menghabiskan waktu di kampus ya, ketika dia cepat Betul. menyelesaikan studinya di jurusan ini, tentu mereka bisa mencari Melanjutkan peluang lagi. yang lebih luas Betul, di luar betul, Bu. nantinya. Apakah itu melanjutkan pendidikan atau mungkin bekerja seperti itu Bu. iya. Kemudian bagi lembaga tentu ketika mahasiswa kita bisa menyelesaikan studinya dalam waktu yang relatif cepat, meningkatkan kinerja kita. Ya, Betul, jadi Bu. kita juga diukur Iya, betul. ada target kinerja, Betul Bu. Iya. ada kinerja pimpinan, ada kinerja perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya, dan tentu itu secara performansi itu meningkatkan meningkatkan performansi lembaga kita, sehingga lembaga kita bisa dipandang di masyarakat, ya, bisa memperlihatkan bahwa kita bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam waktu yang relatif singkat, dan itu bisa menjadi dasar bagi masyarakat untuk memilih kita, bahwa ternyata JTIK itu terbaik. Ya, terbaik Yang menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Iya, lulusan seperti itu, Bu. terbaik, kemudian tidak membebani orang tua mahasiswanya, misalnya harus selesai kuliah sampai bertahun-tahun sampai maksimal 7 tahun ya Bu. Kan ya salah, maksimal betul. 14 semester ya, 14 seperti itu semester. ya. Jadi pikir dampak ini Sangat besar ya, sangat Bu. besar. Tidak hanya untuk mahasiswanya tapi juga Untuk lembaga. lembaganya itu sangat besar. Bagaimana supaya ini juga salah satu pengukuran akreditasi seperti itu di Bu. Betul Ya, sekali. Jadi sangat bermanfaat bagaimana supaya teman-teman yang menonton video ini nantinya akan termotivasi bagaimana supaya dapat menyelesaikan studinya dengan cepat, karena bagi kita sendiri mahasiswa itu akan sangat banyak benefitnya. Untuk apa kita berlama-lama seperti yang Ibu Iya. Sekretaris Jurusan sendiri katakan, untuk apa kita berlama-lama di kampus, kita bisa mengeksplor lebih banyak kegiatan-kegiatan di luar seperti melanjutkan studi maupun bekerja di industri ataupun dan dapat bersaing di era yang unggul saat ini, era globalisasi yang persaingannya cukup pesat ya Bu saat ini. Betul sekali. Seperti itu. Ya, dan sedikit saya tambahkan ya. Ya Bu. Di dunia kerja sekarang sudah membuka jalur khusus untuk mahasiswa untuk lulusan yang berprestasi. Wow. Misalnya ya lulusan cum laude, Cum itu laude. mereka ada jalur tersendiri, jalur Seperti khusus. itu ya Bu. Iya, Jadi penerimaan lebih berpotensi Bu. Iya, jadi baik instansi pemerintah, instansi swasta itu mereka ada penghargaan khusus bagi mereka yang lulusan cum laude. Wow, Nah, sangat luar gimana biasa yang Bu. cum laude itu apa? IPK-nya tinggi dan masa betul. studinya tidak lewat dari standar. Iya, Standarnya, betul. seperti itu. Jadi saya harap setelah teman-teman melihat video ini semuanya langsung termotivasi bagaimana dapat menyelesaikan studinya tidak di atas 4 tahun atau masa standar 4 tahun ya Bu. Iya. Seperti itu 8 semester. Nah, untuk sejauh ini kan programnya baru dilaksanakan Bu di jurusan Teknik Informatika dan Komputer untuk program percepatan studi ini. Mungkin boleh disampaikan Bu, sudah beberapa mahasiswa yang telah melalui program percepatan studi ini Bu? Baik, jadi sedikit ya, karena jurusan kita ini baru sebetulnya, masih baru dibentuk akhir 2020. Iya Bu, betul. Ya, dulu prodi PTIK Iya, ya, Bu. prodi PTIK masih dalam status prodi.
Ya, Bu, Nah, betul. sekarang JTIK sudah ada 2 prodi, ada teknik komputer, ada pendidikan teknik informatika dan komputer. Betul. Nah, jumlah mahasiswa sejak kita sosialisasikan program ini, jadi ada beberapa program, saya sampaikan dulu, ada beberapa program percepatan penyelesaian studi, mulai dari sebetulnya mulai dari awal mahasiswa memasuki jurusan ini atau prodi ini itu sudah dimotivasi mereka sampai penyelesaian tugas akhir. Ya, misalnya kalau di awal mereka ada pembimbingan, ada konseling, ada mentoring ya. Betul. Mentoring yang dilakukan oleh dosen, Ya, didampingi oleh mahasiswa yang berprestasi, Betul, Bu. didampingi oleh pengurus hima. Itu banyak upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Itu sejak mereka memasuki prodi ini. Oke. Kemudian Mulai dari mahasiswa baru ya, Bu? Iya, mulai dari mahasiswa baru. Kemudian pada saat mereka mau menyelesaikan studi di akhir-akhir masa studinya ya, penyelesaian tugas akhir. Tentu kita lagi menyiapkan program-program yang bisa memotivasi mahasiswa, yang bisa membantu mereka untuk percepatan studi ini. Ya, misalnya kegiatan ada namanya kemarin diskusi online atau diskon series, ya diskon online berseri ya, yang dilakukan oleh jurusan, tentu berkolaborasi dengan dosen dan juga mahasiswa pengurus hima. Betul, iya, Bu. Melakukan kegiatan tersebut untuk membantu mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas akhir. Ya, di sana banyak materinya. Ya, betul. Ya, jadi mulai bagaimana menemukan topik tugas akhir, bagaimana menulis karya ilmiah yang baik dan benar, Betul. bagaimana berkonsultasi dengan dosen, memanfaatkan bimbingan seperti itu. Itu semua cara-cara yang kita lakukan untuk membantu mahasiswa untuk menyelesaikan, mempercepat studinya. Yang kedua, ini sekarang sudah ada yang selesai ya. Mahasiswa percepatan studi dengan tugas akhir melalui jalur PIMNAS. Jalur PIMNAS, PKM, iya betul PKM. Bisa melalui PIMNAS atau mungkin nanti akan dipertimbangkan juga termasuk kegiatan-kegiatan yang serupa yang bertaraf nasional atau internasional. Jadi tidak harus ya, Bu. melalui PKM sendiri. Ya, banyak ajang-ajang sekarang yang diikuti oleh mahasiswa kita yang bisa menorehkan prestasi, dan tentu itu bisa kita hargai di kompensasi ke tugas akhir. Nah, coba bayangkan kalau misalnya tugas akhir itu harus diselesaikan rata-rata mungkin 1 semester paling cepat ya. Paling cepat. Iya. Tugas akhir misalnya PKM ini dia ikuti pada saat mahasiswa masih ada kuliahnya, tapi karena dia sampai mendapatkan penghargaan itu, ya tidak harus lagi membuat skripsi dari nol. Iya, betul. Ya, dari nol. Jadi ada mekanisme. Ya, ada mekanisme untuk bagaimana bisa dikompensasi PKM ini menjadi tugas akhir. Yang kedua, ini sekarang sementara kita programkan melalui jalur publikasi. Jalur publikasi ilmiah. Tentu ada syaratnya, misalnya di jurnal bereputasi apakah terindeks Scopus atau Sinta. Iya, betul. Jadi ketika mahasiswa tersebut mampu membuat publikasi di jurnal bereputasi, itu bisa menggantikan tugas akhir dalam bentuk skripsi. Jadi itu Bu, kalau misalnya mengupload publikasi ilmiahnya, apakah harus berbentuk artikel atau pure seperti skripsi seperti itu, Bu? Jadi yang dijadikan bukti itu adalah tentu bukti bahwa jurnalnya sudah disetujui sudah diterima untuk dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Kemudian mekanismenya nanti ada, sementara kami buat SOP-nya, sementara kami kembangkan SOP-nya. Tapi kalau ada Ananda yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, mari kami terbuka. Bu, saya sudah publikasi di Scopus misalnya Q2 atau Q3. Ya, Bu, betul. Saya ini bagaimana dengan tugas akhir saya seperti yang Ibu sampaikan. Ini sementara kita rancang bagaimana supaya Ananda mahasiswa bisa mendapatkan fasilitas itu. Coba misalnya kalau anak semester 3, 4 sekarang misalnya, ya, Bu, sudah belajar publikasi, sekarang kan tidak sulit ya. Iya, betul, Bu. Karena jurnal penyedia itu sudah menyiapkan template, sudah ada panduan
Ya, panduan-panduan untuk menjadi penulis juga sudah banyak di mana-mana bisa diakses. Ya betul Bu. Nah, saya menantang ini mahasiswa. Kalau Iya, iya. ada yang mau, ya tidak Boleh. lagi proses proposal. Ya betul, karena hasil. ya dari Ya, jurusan jadi- juga mewadahi untuk membimbing teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan publikasi ilmiah ya Bu. Boleh Iya. langsung bertanya ke dosen-dosen atau langsung ke pimpinan jurusan, mekanismenya seperti apa apabila tertarik dengan publikasi ilmiahnya seperti itu Bu. Iya, Wah, betul. sangat luar biasa teman-teman. Jadi ternyata untuk program percepatan studi ini sudah dilakukan jurusan Teknik Informatika dan Komputer sejak teman-teman berada di mahasiswa baru ataupun di semester-semester awal. Jadi namanya ada program mentoring maba seperti Iya. itu ya Bu. Kemudian yang telah diikuti oleh teman-teman mahasiswa baru selama kurang lebih, karena saya juga salah satu orang yang Iya, menjadi mentor ya Yang Bu. sangat Jadi aktif ya. iya, Iya. alhamdulillah. Jadi itu sekitar ada 8 pertemuan. Jadi teman-teman sudah diarahkan lingkungan di JTIK itu seperti apa, mulai dari beasiswanya, untuk program percepatan studi juga sudah dijelaskan dari awal. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru atau yang berada di semester 3, semester 4 saat ini tuh sudah bisa menyusun dari awal ya Bu. Betul. Mulai dari saat ini juga rencananya itu seperti apa? Apakah ingin melakukan program percepatan studi, mungkin salah satunya boleh menjadi program PKM ya Bu yang Iya. lolos PIMNAT seperti saudari kita Nur Indra Pratiwi ya Iya, Bu. Nur Indra Betul. Pratiwi, Nurul Kemudian Nurul Istiqamah. Istiqamah Kolbi Iya. juga itu sangat luar biasa karena mereka tidak harus menyusun skripsi lagi, tapi karena telah lulus berhasil di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, mereka telah dibebaskan dari tugas akhirnya. Wah, sangat luar biasa. Dan untuk dosen-dosen di JTIK itu sendiri juga tentunya sangat terbuka ya Bu, membimbing Betul. seluruh mahasiswanya. Jadi dari mahasiswa ini mungkin perlu menumbuhkan rasa inisiatif ya Bu, Betul, dan betul motivasinya. Bagaimana bisa mengembangkan motivasinya, inisiatif dari dalam dirinya, supaya ada inisiatif untuk bertanya mungkin di teman-temannya ataupun langsung ke dosennya masing-masing seperti Betul sekali. itu. Baik Bu, mungkin terakhir nih Bu, sebagai perwakilan dari pimpinan jurusan Bu, mungkin Ya. apa harapan Ibu untuk mahasiswa JTIK dengan adanya program percepatan studi ini Bu, seperti itu. Harapan saya ya Ananda mahasiswa JTIK memanfaatkan peluang ini Betul. bisa selesai cepat. Jadi bukan menguntungkan lembaga Ya, semata-mata, tetapi juga diri Anda. Kemudian semoga dengan program ini tidak ada lagi mahasiswa yang datang di semester akhir ujiannya tergesa-gesa karena terancam DO. Iya betul. Ya, Betul, Bu. dan ingat sekarang ada peraturan akademik yang baru ya, meskipun belum disosialisasikan, baru masih Ya, Bu. berupa taraf rancangan, bahwa nanti DO-nya itu ada 5 tahun. Jadi sekarang kan ada DO 3 semester, Ya, DO dini ya Bu, DO yang 3 dini, semester. Betul. ada DO 5 tahun, DO 5 tahun. dan ada DO 7 tahun. Jadi Iya. ada lagi yang DO 5 tahun kan Ada DO sebelumnya 5, DO semoga. dini ya Bu yang 3 Iya. semester, kemudian nanti yang 7 tahun 14 semester, tapi Iya. ini ada tambahan lagi Ada tambahan DO 5 tahun. 5 tahun. Nah, Wah. bagaimana supaya itu tidak terjadi? Ya, kita sudah melangkah lebih dulu ya dengan Betul ya Bu. mentoring seperti yang selama ini sudah kita laksanakan. Ya, semoga tidak ada lagi mahasiswanya yang ketinggalan Amin. kuliah di setiap semester, Iya betul sehingga betul, Bu. perkuliahan itu capaian SKS mahasiswa di setiap semester selalu full. Selalu full ya Sehingga Bu. mereka betul. bisa itu kan, kalau sedikit saja terlambat misalnya tertinggal di satu semester, pasti akan tentu mengulang di semester pasti selanjutnya akan, lagi dan Bu. itu membutuhkan waktu. Butuh Tapi waktu tidak usah lagi. khawatir kan sekarang ada juga semester antara. Semester antara. Nah, Boleh itu mahasiswa bisa. nanti program juga ya Bu. Iya, intinya sebenarnya tidak ada alasan untuk kuliah 2 digit semester. Iya, amin. betul Ya, Bu. seperti itu Kalau ya. bisa dihindari teman-teman. Kalau jadi- kita harus mungkin dari bahkan kita menjadi mahasiswa baru harus ditanamkan bahwa kita berkuliah itu maksimal 4 tahun. Kalau Maksimal, bisa, betul, iya. diusahakan. Jadi sejak awal itu kita sudah membuat timeline ya Bu, timeline Betul. penyelesaian. Misalnya berkuliah umumkan itu selama 3 tahun, kemudian di 1 tahun terakhir bisa kita gunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, ataupun sambil berkuliah itu boleh mengikuti kegiatan seperti PKM ya Ya, Bu. betul. Tentunya, Sekarang betul. ada Merdeka Belajar. Ya, ada yang Merdeka PKM juga, Belajar Bu. itu bisa memungkinkan orang bisa selesai 3 tahun. Ya, betul,
betul. Apalagi juga kalau ikut PKM. Ya, betul. Luar Bu. biasa program ini, saya pikir sangat bisa menjadi peluang bagi mahasiswa yang mau percepatan studi. Betul, Bu. Jadi karena dengan adanya tambahan dari kebijakan program MBKM juga, Bu, Iya, tentunya betul. dapat mempercepat mahasiswanya lagi untuk cepat menyelesaikan studi karena Betul sekali. MBKM itu maksimal 20 SKS ya, Bu, bisa Maksimal dikonversi. 20 SKS ya, satu Bu. kali program. Satu kali ya. program. Jadi Iya. kalau tidak salah itu mahasiswa bisa mengikuti sampai 3 program kalau tidak salah, Bu. Iya. Tiga paket, tiga ya, semester iya. ya, di luar prodi seperti itu. Wah, jadi sangat luar biasa. Jadi ini sisa teman-teman sendiri bagaimana cara meningkatkan motivasinya untuk dapat melakukan proses percepatan studi ini. Jadi banyak sekali cara-cara yang teman-teman boleh ikuti supaya dapat melakukan proses percepatan studi seperti ini. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Sanatang SPDMT, bagaimana supaya teman-teman ini tetap melanjutkan studinya dan bisa selesai tepat waktu. Baik, Bu, mungkin ada tambahan lagi? Tambahan mungkin cukup kuat ya. Iya, Bu. Untuk mahasiswa quotes-nya, penyemangat Bu. ya. Iya, betul, boleh, Bu. Ya, jangan tunda pekerjaan yang bisa Anda selesaikan hari ini. Jangan tunda sampai besok. Ya, Betul. Wah, karena sangat itu luar biasa, penyakit Bu. umum mahasiswa. Iya, betul, Nanda. betul, Bu. Saya kalau saya meneliti, saya mengamati ya, dan menanya kepada mahasiswa kenapa ini, wah ternyata banyak dari faktor internalnya. Betul, Bu. Banyak dari faktor internalnya, bukan semata-mata eksternal ya. Iya, Bu, betul. Oke. Jadi mungkin kalau istilahnya zaman sekarang juga kayak banyak mager kayak begitu. Iya, Belum betul. kayak moodnya yang dibangun kan sekarang mahasiswa sudah banyak sekali penyakit-penyakit dari tidak hanya eksternalnya tapi internalnya. Jadi bagaimana juga mereka juga ini salah beberapa yang saya dengar juga, Bu, bagaimana cara mereka membangkitkan moodnya supaya bisa kerja skripsi seperti itu. Jadi tadi quotes dari Ibu sangat luar biasa. Jangan tunda-tunda pekerjaan ya, Bu. Betul. Jangan tunggu hari esok karena kita tidak tahu apakah hari esoknya itu masih Masih ada ada atau kesempatan, tidak. betul. Karena Iya. kesempatan itu juga tidak selamanya datang 2 kali ya, Bu. Betul Jadi sekali. gunakan kesempatan kita semua mulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak, Bu, atas Baik, kesempatannya. Terima kasih atas juga. ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan podcast JTIK episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Waalaikumsalam.